Ada peran psikologis di balik jiwa budak orang Indonesia. Orang-orang Barat sejak masa dahulu sudah menduduki wilayah Indonesia, meskipun hanya sebagian wilayah. Tetapi mereka punya cara atau langkah jangka panjang untuk membuat orang Indonesia ini tidak mengingat sejarahnya, tidak mampu tidak mampu berjiwa patriot, selalu berjiwa budak terhadap orang lain. Para penjajah memiliki rencana itu di masa dahulu, sehingga saat ini bahkan pernah disebut oleh Bung Karno bahwa Indonesia harus bisa lepas dari jiwa budak yang ditanamkan oleh Belanda. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Karena literatur dan sejarah bangsa Indonesia di masa dahulu itu di bumi hanguskan oleh orang-orang Belanda. Literatur tersebut dihancurkan sehingga umat Islam atau orang Indonesia secara umumnya tidak mampu atau tidak bisa membaca sejarahnya sendiri. Dengan demikian, orang Indonesia saat ini tidak tahu bahwa di masa dahulu itu mereka sangat besar. Mereka menguasai wilayah Nusantara yang terdiri dari beberapa negara saat ini seperti Malaysia dan Singapura. Teman-teman semua, Indonesia adalah negara yang sangat besar. Indonesia tertidur. Indonesia sedang tidak mampu bangkit karena ketidaktahuan terhadap leluhurnya di masa dahulu. Kita bisa lihat Candi Borobudur, Candi Prambanan, Gunung Padang itu yang berasal dari candi, bahkan lebih dahulu dibandingkan dengan piramida yang ada di Mesir. Bayangkan, jika itu semua terungkap, maka Indonesia akan mencari celah bagaimana mencari tahu bahwa mereka adalah bangsa yang sangat besar di masa dahulu. Contoh Gunung Padang itu, kenapa kemudian bisa terkubur? Hal ini bisa terjadi karena faktor alam seperti meletusnya Gunung Merapi. Ini tidak bisa dikendalikan oleh manusia, tetapi ini adalah faktor alam yang tidak bisa dikendalikan manusia karena ini adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Orang Indonesia itu adalah orang yang taat beragama, orang yang percaya pada hal-hal yang gaib. Orang Indonesia bukan ateis. Orang Indonesia percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Mungkin Islam datang belakangan, tetapi pada dasarnya Indonesia adalah umat yang beragama, percaya pada hal-hal yang gaib. Meskipun kepercayaan Indonesia pada saat ini bukan hanya agama-agama besar seperti Islam, Nasrani, Kristen, Yahudi, dan Buddha, tetapi semua itu, di samping itu masih ada kepercayaan-kepercayaan yang lain yang ada di Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ya, teman-teman semua, Indonesia adalah negara yang sangat besar. Jadi, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk melepaskan jiwa budak, yakni dengan mengetahui kejayaan bangsa di masa dahulu. Siapa kita? Siapa kita di masa dahulu, itulah kunci keberhasilan kita untuk melepaskan diri dari jiwa budak saat ini.